Dan sekarang, mari kita beralih ke ayat 4, 5, dan 6. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah dan beribadah. Jika tidak, Anda akan langsung dilemparkan ke dalam tungku api yang menyala-nyala sebagai korban untuk Marduk. Kata segera berarti, bahwa jika Anda tidak sujud, apa yang terjadi detik berikutnya? Oke, izinkan saya bertanya kepada Anda. Ketika ketiga pemuda itu tidak sujud, apakah dia langsung membuangnya ke dalam tungku api? Nah, mengapa tidak? Saya ingin Anda membayangkan bahwa Anda ada di sana. Saya ingin Anda membayangkan bahwa musik mulai dimainkan. Dan semua orang, semua pejabat dan di antara mereka, ada beberapa pemuda lain dari Yehuda. Yang semuanya bijaksana, berpendidikan dari keluarga raja. Dan ada sang raja sendiri, Zedekia, yang seharusnya memberi contoh bagi umat Tuhan, yang seharusnya harus tegak berdiri. Dan mereka semua sujud menyembah. Dan mereka tahu jika mereka tidak sujud, pada detik berikutnya mereka akan dibunuh. Tidak ada diskusi. Itu semua tentang penyembahan. Pada akhirnya, semuanya itu tentang penyembahan. Siapa yang menyembah patung? Kita berbicara tentang penyembahan di sini. Jadi mereka semua sujud. Tekanan di sekitar, semua orang, jangan bodoh. Anda tidak harus percaya Tuhan itu, hanya berpura-pura saja, itu bukan masalah besar. Anda membungkuk sedikit, saat saya mendengar seseorang ikat tali sepatumu dan kemudian bangun. Dan katakan kepada pikiranmu, saya percaya hanya kepada Tuhan, saya tidak percaya kepada Marduk bodoh ini. Tetapi itu menyelamatkan hidup Anda. Apakah itu masalah besar? Semua orang, lihatlah sekelilingmu, semua orang sujud menyembah. Apakah itu masalah besar atau tidak? Saya ingin Anda tahu ini, bahwa masalah penyembahan akan segera datang sekali lagi. Masalah penyembahan, Wahyu 13. Dan saya ingin menunjukkan beberapa slide sebelum kita selesai hari ini, dan kita akan melanjutkannya lain kali. Pertama, saya ingin bertanya kepadamu, jika Anda ada di sana, apa yang akan Anda lakukan? Dibakar di dapur api yang menyala-nyala? Ketiga pemuda itu tidak tahu ceritanya. Mereka tidak tahu akhir dari cerita itu. Anda dan saya tahu, mereka tidak. Mereka bisa saja terbakar. Mereka bisa saja dibunuh. Tetapi mereka membuat keputusan, saya lebih baik mati daripada berkompromi. Mereka siap untuk menyerahkan hidup mereka, seperti yang dikatakan di Ibrani 11, untuk dibakar dengan api. Jadi izinkan saya bertanya kepadamu, apa yang akan Anda lakukan? Ini akan datang dalam waktu dekat. Apa yang akan kamu lakukan? Berapa lama? Waktu yang dibutuhkan ketiga pemuda itu, untuk membuat keputusan? Menurut Anda, apakah mereka membuat keputusan itu kemudian? Saya kira tidak demikian, saudara-saudara. Saya pikir mereka harus membuat keputusan dengan makanan di Daniel pasal 1. Anda ingat? Dan saya pikir mereka harus membuat keputusan lain, dan mereka harus membuat keputusan lain. Dan kemudian mereka harus membuat keputusan lain, dan dari kecil ke besar. Mereka siap, ketika krisis besar, krisis terakhir datang. Dan saya berpikir bahwa ketika mereka berlatih hari demi hari, berdiri membela Tuhan alam semesta. Mereka melatih diri mereka sendiri untuk berdiri tegak bagi Allah. Saudara-saudara, hal-hal kecil penting. Anda tidak dapat berkompromi dalam sesuatu hari ini, dan berharap bahwa Anda tidak akan berkompromi besok. Saya ingin Anda memperhatikan bahwa cobaan itu datang semakin sering, semakin penting dan semakin banyak. Pertama, mereka digoda dengan makanan, bukankah demikian? Hawa di Taman Eden. Yesus, di padang gurun, dicobai dengan makanan. Anda ingat? Tantangan kedua, doa. Anda tidak dapat berdoa kepada Tuhan lain selama berhari-hari. Anda ingat Daniel? Menyembah patung. Itu sudah di depan umum. Doa bersifat pribadi, penyembahan bersifat umum. Dari kecil ke besar, dari pribadi ke umum. Ketiga pemuda itu sudah siap sebelum pencobaan. Mereka bersiap setiap hari dalam tantangan yang lebih kecil. Mereka setia dalam hal-hal kecil. Saya memotong dari kutipan, memberi Anda esensinya. Memiliki iman kepada Tuhan dan mengalami Tuhan setiap hari. Ketika cobaan datang, mereka sudah siap. Keputusan mereka sudah dibuat. Mereka akan membela Tuhan dengan harga berapapun. Mereka tidak lupa bagaimana Tuhan telah memimpin mereka di masa lalu. Dan mereka tahu bahwa Allah mereka mampu membebaskan sepenuhnya orang-orang yang percaya kepadanya. Dan bahkan jika Dia tidak melepaskan, mereka mengasihinya lebih dari hidup mereka sendiri. Mereka yang membela Tuhan dan menghormati Tuhan.
Tuhan akan menghormati mereka dan membebaskan mereka. Dia mampu membebaskan sepenuhnya. Tuhan kami, mereka berkata, yang kami sembah, mampu membebaskan kami. Dan bahkan jika dia tidak melepaskan kami, oh, Raja kami tidak akan menyembah Tuhanmu. Bukankah itu bagus? Saya tidak akan melanjutkan. Bagaimana mereka memanaskan api? Apa yang mereka gunakan? Apa simbolnya? Kita akan melanjutkan lain kali, saudara-saudara. Tapi saya akan mengajukan permohonan padamu. Saya akan memberikan tantangan kepada Anda. Saudara-saudara, Anda tidak akan, kita tidak akan mampu dalam waktu sesaat. Dalam krisis terbesar dalam sejarah bumi, yang belum pernah ada sebelumnya. Kita tidak akan bisa bersiap dan untuk berdiri. Kecuali kita berdiri hari ini. Setiap hari, setiap tantangan, setiap keputusan kecil. Setiap kata, setiap pemikiran, setiap tindakan hari ini penting. Itulah yang Tuhan izinkan karena Alkitab mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tetapi semua hal bekerja bersama-sama. Apapun yang Tuhan izinkan dalam hidupmu, apapun yang Anda lalui, ada tujuan di baliknya, dan Anda tidak perlu memahami mengapa. Anda tidak perlu memahami bagaimana Tuhan bekerja. Anda pada akhirnya akan memahami, tetapi sampai saat itu, Tuhan mengizinkannya untuk suatu tujuan. Dan daripada berjuang bagaimana memecahkan masalah, saya lebih suka mengatakan, berjuang untuk belajar pelajaran. Berjuang untuk mengambil sikap tanpa berkompromi dengan harga berapapun. Anda mungkin harus kehilangan pekerjaanmu. Anda mungkin harus kehilangan kesehatanmu. Anda mungkin harus kehilangan kebebasanmu. Anda harus kehilangan rumah Anda. Mereka rela kehilangan nyawa mereka. Oh, pendeta, saya kehilangan pekerjaan saya. Bagaimana saya akan membayar hipotek saya? Saya harus. Tidak, Anda tidak harus. Carilah dahulu kerajaan Allah. Dan Allah berjanji dan Tuhan kita mampu membebaskan. Semua hal lainnya akan disediakan. Siapa yang mengatakan itu? Saya, Yesus yang mengatakan itu. Apakah Tuhan saya berbohong? Apakah Tuhanmu berbohong? Oh, Dia akan datang. Tapi sebelum Dia datang, Dia ingin kamu membuat keputusan seperti Abraham. Saya siap mengorbankan anakku atau diriku sendiri. Saya siap dengan harga berapapun. Engkau dan tidak ada yang lain. Saya lebih baik mati. Pekerjaan bukanlah apa-apa. Rumah bukan apa-apa. Membuat sebuah keputusan hari ini dalam hal-hal kecil. Jika Anda ingin dapat membuat keputusan besok, ketika krisis datang.